selamat datang di Gedung Stikes Telogorejo Semarang. Nah, kali ini kita akan keliling kampus Stikes Telogorejo Semarang yang sangat megah ini. Kita kulik di dalamnya itu ada apa saja. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemanin oleh Kepala Marketing, yaitu Bapak Arif. Nah, untuk selanjutnya yuk kita masuk ke Gedung Stikes Telogorejo. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, ya Wenes. Gimana? Ya, Pak, ini kan terlihat dari luar ini gedungnya kan sangat megah sekali. Stikes Telogorejo ini dan tempatnya kan sangat strategis, berada di pusat kota juga. Nah, untuk alamat lengkapnya nih, untuk Stikes Telogorejo itu berada di mana sih Pak? Ya. Jadi kita berdiri di atas tanah di Jalan Puri Anjasmoro. Terus di antara Jalan Arteri Sudarso juga. Jadi antara Puri Anjasmoro dan Arteri Sudarso, sehingga dua jalan itu kita tanahnya di situ. Dan letaknya juga strategis, Pak. Kita dekat bandara. Jadi kalau yang dari Kalimantan, dari Jayapura, dari NTT, itu kalau yang mahasiswanya datang, itu tinggal 5 menit aja berjalan pakai transportasi. Gitu ya. Jadi sangat strategis juga. Betul. Gitu. Terus satu lagi. Kalau mahasiswa kita penat tuh, tinggal jalan situ Pantai Marina. Wah, itu berarti teman-teman mahasiswa di Stikes ini anak healing gitu, betul, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi tanpa ada wajah-wajah stres. Iya. Nah, ini kan kelihatannya sangat tinggi sekali gedungnya di Stikes Telogorejo itu. Nah, ini terdiri dari berapa lantai sih Pak untuk gedung yang ini? Jadi gedung baru ini, gedung lama itu 4 lantai ya. Gedung baru ini 8 lantai. Ya, jadi totalnya 8 lantai. Kita ini berada di lantai 6. Oh, di lantai 6 ini. Lantai 6. Ya. Nah, ini ruangannya ini kan seperti bioskop nih, Pak. Iya. Nih, untuk ruangannya kan seperti bioskop. Nah, sebenarnya ini ruangannya tuh namanya apa? Oh, gitu. Jadi ini kita namakan ruang teater. Jadi ruangan ini memang didesain untuk mahasiswa ya, pertemuan mahasiswa atau kuliah besar, kelas besar. Itu kapasitasnya sekitar 150 sampai 200-an. Seperti itu. Jadi memang didesain seperti hanya bioskop, biar untuk melihat screen, ini bisa turun screennya nanti ya. Gitu ya. Jadi masing-masing sudut ini ada screennya, sehingga nantinya mahasiswa bisa melihat dengan baik untuk penjelasan pada saat kuliah. Nah, hasilnya situ. Oh gitu, berarti bisa untuk kelas kuliah juga ya Pak ya? Betul, kelas kuliah juga. Kalau selain itu, untuk contohnya nih, ada kegiatan mahasiswa, anak BEM, mau rapat di sini, itu bisa nggak sih Pak? Ya bisa-bisa aja, tapi kan kalau BEM misal katakanlah kapasitasnya cuma 5 orang, kan terlalu besar. Ya, paling ya kalau untuk yang pertemuan misal seminar, terus ada workshop, kayak gitu, biasanya tempatnya di sini. Jadi tempat duduknya representatif juga, itu bisa dibuka ya, bisa ada mejanya, terus kursinya juga seperti halnya di bioskop gitu ya. Betul. Kelihatannya nyaman sekali betul, nih nyaman sekali. Tapi ingat, jangan sampai ketiduran. Wah, itu untuk teman-teman mahasiswa ini. Betul. Apakah kita bisa mencobanya Pak? Silakan. Yo. Nah, ini harus diletakkan dulu. Baru dudukin. Nah, ini ada mejanya. Ya, nah ini bisa dikeluarin. Nah, asik kan? Wah, tinggal santai aja ya Pak ya. Santai gini ya. Jadi untuk mahasiswa yang ada di ruangan ini juga bisa tetap menulis ya Pak ya? Bisa, ada mejanya ini. Tuh. Nah, terus selanjutnya Pak, saya kan kemarin melihat ruangan ini digunakan untuk pertemuan dari Arab Saudi. Nah, itu acara apa sih Pak? Jadi kita kan kerjasama dengan luar negeri, itu dengan Arab Saudi, dengan Jepang, dengan Taiwan. Khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau magang di sana, mau bekerja di sana, sampai di Taiwan itu ada pertukaran pelajar. Jadi kita pakai ruangan ini untuk nantinya kerjasama ataupun proses perekrutan karyawan. Jadi kesannya luas ya, nyaman. Untuk mengerjakan seleksi atau perekrutan itu bisa lebih baik seperti itu.
Jadi memang multifungsi ya ruang teater ini. Kalau yang lebih besar itu di gedung lama lantai 4 itu ada auditorium ya. Itu luasnya untuk kapasitas 1000-an bisa. Oh, sangat lengkap juga ya fasilitasnya yang ada di Stikes Telogorejo. Dan mempunyai ruangan-ruangan yang multifungsi juga gitu. Di Stikes Telogorejo itu mempunyai program studi apa aja sih, Pak? Jadi kita punya D3 perawat ya, S1 perawat profesi nurse, S1 kebidanan profesi bidan, S1 farmasi, S1 fisioterapi yang terakhir ya. Nah, di situ masing-masing kita lengkapi untuk peralatan-peralatan atau sarana-sarananya. Termasuk kayak perpus, ruang multimedia, kapan-kapan nanti kita ajak ke sana ya. Gitu, ya. Jadi macam-macam, ada ruang band untuk fasilitas yang anak-anak mau ngeband seperti itu. Jadi memang kita fasilitasi semua. Fungsinya apa? Kuliah itu nyaman ya. Yang keduanya bisa diikuti atau dipelajari dengan baik karena apa? Ada peralatan yang diperlukan, disediakan seperti itu. Gitu. Jadi mahasiswa pun di sini bakal dibekali nih. Betul. Gitu. Jadi untuk ke jenjang selanjutnya atau apalagi di dunia kerja ya Pak ya, pasti mereka tidak kagok lagi. Iya, kalau tidak ada alatnya bingung. Iya pastinya gitu. Nanti cara penggunaan alat ini mereka nggak bisa kan, malah merepotkan pasiennya juga gitu ya. Karena di rumah sakit itu pernah ditanya, itu mahasiswa kok terampil banget, dari mana? Jawabannya cuma satu, Stikes Telogorejo Semarang. Karena udah ketahuan, ini anak Telogorejo nih pasti. Iya. Nah, mengenai pengrekrutan karyawan tadi Pak, itu dilakukan dari instansi rumah sakit di dalam negeri aja atau di luar negeri aja Pak? Tapi yang pertama kali untuk melakukan perekrutan pasti tempat kita sendiri, Rumah Sakit Telogorejo. Karena memang itu satu saudara ya, satu naungan yayasan, jadi kita istimewakan lah segitu. Nah, selanjutnya kalau sudah terpenuhi, barulah dari rumah sakit dari Jakarta, Surabaya, Bandung, itu bahkan dari Arab Saudi juga, Taiwan itu datang untuk melakukan perekrutan. Nah, untuk selanjutnya Pak, tadi kan disebutkan kita ada di Stikes itu ada lab fisioterapi, lab kebidanan, dan lab yang lainnya. Apakah kita bisa ke sana Pak? Boleh. Nanti kita jalan ke sana ya. Bulan depan itu kok. Yuk. Iya, mari. Kita beliin dulu. Yuk. Nah, ini tadi yang saya ceritakan bahwa kita punya lab fisioterapi ini. Jadi ada untuk gym ini, untuk melatih bagaimana cara yang benar untuk melakukan gym, terus alat-alat untuk fisioterapi ini ya. Nah, ini untuk terapi, untuk latihan jalan. Jadi fungsinya fisioterapi itu kan untuk terapis tulang, persendian, dan urat saraf. Nah, salah satunya ini, kalau orang pasca operasi patah tulang misalnya, seperti itu ya. Nah, ini untuk latihan berjalannya. Apa kalau ada contoh seperti itu? Ya, ini kan kelihatan seperti di rumah sakit itu kan pasti rumah sakit pasti mempunyai seperti ini gitu. Berarti ini fasilitas yang ada di Stikes Telogorejo untuk labnya sendiri, berarti ini sudah disamakan dengan setara rumah sakit ya Pak ya? Karena memang nantinya kan adik-adik mahasiswa ini kan akan belajar juga di rumah sakit. Kalau belum tahu ini alatnya untuk apa, fungsinya apa, dia bingung pasti. Iya, betul. Nah, makanya kita fasilitasi dulu di laboratorium. Jadi kalau di laboratorium sudah menguasai, barulah nanti di rumah sakit udah bebas ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kalau yang nggak tahu bingung caranya gimana. Ini untuk apa? Banyak sekali. Nah, terus penggunaannya, karena otot itu kalau nggak peregangan dulu ya, itu bisa cedera nantinya kalau. Nah, makanya itu pelajaran yang itu di fisioterapis ya, spini, bola-bola. Ini untuk pemasaran. Untuk alat-alatnya sendiri pun juga berbeda-beda ya Pak ya, untuk penanganannya untuk apa saja. Untuk masuk di S1 Fisioterapi Stikes Telogorejo ini, pastinya kan ada persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk persyaratan masuk di S1 Fisioterapi Stikes Telogorejo ini apa saja sih Pak? Semua lulusan SMA, SMK, sederajat itu bisa. Cewek cowok boleh.
ya. Oh, gitu. Jadi beda dengan bidan. Kalau bidan kan semua jurusan boleh tapi harus cewek ya. Betul. Karena cowok tidak ada Pak bidan ya. Gitu. Jadi kalau yang ini boleh seperti halnya perawat S1 maupun D3. Farmasi beda. Kalau farmasi itu memang harus khusus untuk IPA atau SMK kesehatan. Tapi kalau untuk yang fisioterapi ini bebas. Perawat, fisioterapi, bidan itu bebas. Cuman syaratnya kalau yang bidan cewek itu. Khusus IPS, SMK non kesehatan itu lewat jalur tes tulis nanti online. Itu kalau yang IPA maupun SMK kesehatan itu cukup lewat rapot. Nah, setelahnya itu lolos, nanti baru tes kesehatan yang meliputi mata, tidak boleh buta warna. Kalau mata buta warna nggak bisa, Pak. Oh iya. Terus yang keduanya tinggi badan, ya. Oh, ada tinggi badannya juga. Tinggi badan, ya. Kalau tinggi badan itu minimal 150 untuk yang cewek, yang cowok 155. Oh gitu. Nah, kenapa Pak kok harus ada minimal tinggi badannya? Iya, karena kita menyesuaikan untuk syarat-syarat di rumah sakit. Karena syarat-syarat penerimaan di rumah sakit itu juga mempertimbangkan tidak boleh buta warna, terus sehat fisik secara umum, terus tinggi badan itu minimal 150 gitu. Kecuali yang farmasi, kalau farmasi nggak ada. Jadi farmasi karena arahnya kan juga ke apotek maupun industri ya. Iya. Itu rumah sakit juga bisa sebenarnya, tapi nggak mempersyaratkan untuk tinggi badan bisa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, untuk jurusan S1 fisioterapinya nanti kalau sudah lulus kuliah, nah itu prospek kerjanya apa saja? Wah, luas Mbak. Jadi fisioterapi ini prodi terfavorit kami. Jadi selain bidan ya, bidan itu kan juga punya spesialisasinya, itu dia tidak harus ikut rumah sakit, tapi juga bisa membuka praktek mandiri. Seperti membuka pijat spa bayi ya. Bisa membuka pijat spa ibu hamil ataupun penitipan bayi dan anak. Nah, kalau sudah punya tempat bisa membuka klinik persalinan. Nah, fisioterapi ini juga sama. Tidak hanya di rumah sakit, tapi juga bisa di klub sepak bola, gitu ya. Klub voli, gym, bahkan bisa juga nantinya untuk kayak semacam konsultan. Konsultan olahraga juga betul, bisa. konsultan biar nantinya ini untuk program diet, itu tidak salah, itu bisa itu. Masyarakat itu mestinya harus pintar-pintar memilih, ya. Betul. Jangan sampai hanya memilih yang nama besar. Terus hanya pintar memilih yang notabene akreditasinya bagus saja, tapi ternyata alat-alatnya nggak komplit. Betul. Nah, itu pilih yang terutama yang akreditasinya juga baik, ya. Terus alat-alatnya untuk sarana prasarananya komplit, dan juga satu lagi untuk besoknya bisa mudah untuk bekerja. Nah, itu. Ya kan ngomong-ngomong nih, untuk tagline-nya sendiri dari Stikes Telogorejo kan lulus kuliah langsung kerja. Betul ya Pak ya? Gitu. Nah, itu berarti diterapkan langsung. Iya. Dengan tadi seperti Betul. ada pengrekrutan karyawan, kayak gitu ya. Betul. Pak ya. Nah, itu memang sudah menjadi komitmen kita ya. Kalau lulus itu bisa langsung kerja, berarti kan dia harus dipersiapkan skillnya, bahwa nanti lulus sudah siap kerja nih. Nah, kalau siapkan skillnya, alat-alatnya tidak kami sediakan, tidak mungkin. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Jadi masyarakat nanti bisa melihat bahwa kita mendidik itu tidak asal-asalan, tapi betul-betul kita sediakan alat-alatnya, dosen-dosennya, sehingga besoknya itu betul-betul siap untuk bekerja. Itu Mbak Ines. Nah, untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, pastinya untuk yang lagi belum mendapatkan perkuliahan atau ingin meneruskan kuliah di dunia kesehatan atau punya cita-cita nih menjadi tenaga kesehatan, bisa langsung saja daftar di Stikes Telogorejo Semarang. Segera. Alokasi terbatas. Wah, itu teman-teman gitu. Nah, untuk cara pendaftarannya Pak, cara pendaftarannya itu gimana? Jadi pendaftarannya bisa online ya. Kalau yang mau daftar bisa klik pmb.stikestelogorejo.ac.id, nanti diikuti aja alurnya ya. Setelahnya nanti akan dihubungi pasti ya. Nggak mungkin nggak udah daftar nggak dihubungin. Nanti dihubungin, nanti setelah dihubungin untuk dijadwalkan untuk penjelasan dulu sama orang tua. Jadi bayi pun bisa mau datang ke sini tidak apa-apa. Nah, penjelasan itu untuk apa? Untuk mengetahui beasiswa apa saja yang ada, terus ada
keuntungan-keuntungan apa yang mau bisa didapatkan, termasuk apa untuk pembayarannya bisa diangsur berapa kali, itu kesepakatannya. Oh, berarti kalau di Stikas Telogorejo itu untuk pembayarannya bisa diangsur? Bisa diangsur. Nanti pada saat penjelasan itu disampaikan saja kira-kira baiknya seperti apa, nanti disepakati di situ. Ya pokoknya nggak ada ya dibuat persulit gitu, semuanya mudah. Itu hanya di Stikas Telogorejo saja pastinya. Mudah tapi tidak dimudahkan ya, tidak mudahan ya. Dan betul-betul di situ kualitas tetap terjaga. Jadi murah tapi nggak murahan juga ya. Pak, untuk selanjutnya ini kita berada di ruangan apa, Pak? Ini lab kebidanan ya. Jadi tadi saya ceritakan bahwa tadi di samping ada fisioterapi. Ini khusus untuk kebidanan. Jadi untuk masuk ke sini tadi syaratnya semua program semua jurusan boleh, tapi satu harus cewek. Ya, belum ada Pak Bidan. Jadi untuk teman-teman yang laki-laki belum bisa daftar di bidan gitu ya. Bisa karena belum ada Pak Bidan soalnya. Ya. Nah, terus selanjutnya Pak, untuk di lab kebidanan sendiri ini itu kan banyak sekali untuk alat-alatnya untuk seperti bayi, terus untuk ibu hamil seperti itu. Nah, sebenarnya di kebidanan ini itu mempelajari tentang apa? Jadi bidan itu mempelajarinya tentang alat reproduksi wanita itu mulai dari nifas, ya, terus sampai kehamilan, sampai punya anak, menyusui dan itu berkembang. Jadi makanya dari alat-alatnya pun juga mulai dari organ-organ tubuh kewanitaan itu, terus sampai ibu hamil yang nanti kita lihat di sana, terus sama bayi-bayi itu. Gitu, berarti ini fokus untuk ibu dan anak aja ya. Betul. Nah, makanya di sini di bidan itu harus wanita yang mempelajari gitu. Dan itu kan kelihatannya sudah diatur di undang-undang juga ya kalau bidan itu harus wanita. Betul. Kalau dokter boleh. Dokter opsin gitu ya. Dokter kandungan boleh laki-laki. Boleh dokter opsin. Gitu. Tapi kalau bidan itu memang ada undang-undangnya, seorang bidan adalah wanita. Gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk proses kerjanya dari lulusannya satu kebidanan ini. Luas, Mbak. Jadi bidan ini seperti hanya tadi fisioterapi itu dia bisa langsung terjun ke masyarakat. Jadi kalau yang sudah punya skill, sudah punya modal, sudah punya tempat, itu bisa buka praktek mandiri untuk persalinan. Nah, kalau yang belum punya bagaimana? Itu bisa menerapkan kayak pijat spa bayi, pijat spa ibu hamil. Makanya kita contohkan di sini boneka bayi ya, baru lahir. Ini cara memperlakukannya itu bagaimana, itu pembelajaran juga. Nantinya kan menghadapi boneka yang bayi ya sebenarnya ya, itu bisa lebih puas seperti itu. Nah, ini dengan adanya bayi seperti ini, boneka ya, itu bisa nantinya untuk pijatannya bagaimana, perlakuannya bagaimana, itu nanti bisa pada saat mendampingi ibu hamil yang sesungguhnya ya, bayi sesungguhnya itu bisa lebih enjoy gitu. Pastinya ini kayak contohnya, mungkin teman-teman yang lihat video ini kan pasti sudah tahu di rumah sakit nih gitu, ini namanya inkubator gitu. Jadi mereka juga diajarin ya Pak ya untuk penanganan, penggunaan inkubator tuh seperti apa, kayak gitu pasti diajarkan di sini. Gitu. Terus habis itu untuk kayak contohnya nih alat-alat ini yang diperlukan untuk persalinannya nanti seperti apa, itu kan seperti ini. Mungkin sangat lengkap sekali Pak ya untuk lab kebidanan ini. Nah, ini juga ada ini potongan-potongan ya, organ-organ tubuh yang nantinya buat pembelajaran gitu. Dan kita ada satu lagi yang terbaru itu pantem untuk ibu hamil ya. Ini sangat luar biasa nih, fantastis Mbak. Ini harganya juga fantastis nih. Ini boneka. Nah, ini berarti utuh satu badan ya Pak ya. Jadi bisa mengetahui ibu hamil itu nanti seperti apa. Kalau untuk yang potongan-potongan ini kan banyak juga ini. Nah, ini untuk proses melahirkannya ya. Jadi posisi bayi di dalam perut seperti apa. Terus
nantinya pemijatannya itu bagaimana biar iya. bayi ini tidak cedera seperti itu. Oh ya, berarti mempelajari juga kan untuk posisi bayi itu yang bagusnya gimana kan, harusnya kan kepalanya di bawah. Nah kalau maunya di atas gitu berarti di sini diajarkan langsung ya Pak ya? Iya, caranya Cara bagaimana? penanganannya gimana? Nanti tentunya kalau memang membutuhkan nanti dokter opsin, Iya. ya nantinya kita juga di pembelajaran juga ada dokter opsin itu, sehingga nantinya bisa kalau ini tidak bisa diatasi oleh seorang bidan, Iya. ini dokter opsin yang nantinya memberi supervise. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah untuk teman-teman tadi untuk masuk S1 kebidanan itu sesuai kayak S1 fisioterapi gitu, Iya. jadi berarti pendaftarannya bisa secara online. Betul. Kalau namanya ada di lingkungan Semarang atau dekat Semarang, itu bisa daftar secara langsung di Bisa. Stikes enggak Pak? Bisa. Bisa. Jadi datang langsung ke kampus, nanti setelah daftar itu bisa langsung penjelasan atau wawancara, langsung registrasi juga bisa. Jadi mudah lah pokoknya. Gitu. Nah untuk mengenai biaya sendiri, mengenai biaya itu tadi kan sudah disinggung untuk uang gedungnya itu aslinya berapa, dan ini kita di Stikes itu lagi masuk di gelombang kedua. Iya, harusnya gelombang 3, cuman di Juni ini memang kita beri kesempatan ya untuk bisa masuk ikut promonya gelombang 2. Oh gitu. Jadi lumayan sekali. Nah untuk lebih jelasnya mengenai rincian biaya itu tadi akan dijelaskan. Jadi di website juga ada, nanti tinggal diklik pmb.stikeslogorejo.ac.id atau di websitenya Stikes secara umum yang keseluruhan yang official itu di www.stikeslogorejo.ac.id atau mau di Instagramnya juga ada di official ya Stikes Logorejo atau di info.stikeslogorejo. Gitu. Jadi teman-teman bisa Bisa mengetahui mengakses. update dari Betul. Stikes Logorejo Iya. melalui sosial media. Betul, TikTok ada, Facebook ada, pokoknya ketika ini Stikes Logorejo keluar. Gitu. Iya. Sangat lengkap sekali ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah sekian dulu Pak untuk acara hari ini. Mungkin nanti bisa di next untuk fasilitas yang lain. Ya, masih banyak lagi, ada ruang teater, ada ruang perpus, ada ruang band, ada ruang CBT ya. CBT kita itu dipakai untuk UKOM ya, Ya. nasional itu. Jadi memang betul fasilitas yang kami berikan tidak cek-cek lah. Iya, betul. Tidak murahan ya Pak ya. Iya, yang penting itu tadi kuliah kesehatan, lulus langsung kerja, Jelas Stikes Logorejo Semarang. Oke. Sekian, terima kasih Pak Arif atas Iya. waktunya. Sekian keliling Stikes Logorejo part pertama ini. Tunggu part selanjutnya yang lebih menarik. Jangan lupa tonton, subscribe, and like video ini. Bye-bye.